Para pejabat struktural Rutan Kelas 1 Surabaya, rekan-rekan petugas Rutan Kelas 1 Surabaya, saudaraku, masih dapat berkumpul di lapangan Serbaguna Rutan Kelas 1 Surabaya untuk acara kegiatan Pekan Muharram. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala Rutan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah berpartisipasi secara aktif, dan kepada panitia, kepada saudara-saudaraku. Pekan Muharram ini adalah rangkaian daripada kegiatan bulan Muharram dengan tema hijrah menuju yang lebih baik. Kita sadari bersama, saya selaku pribadi, ya selaku Kepala Rutan menyadari bahwa hijrah adalah migrasi, pindah, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Mungkin bagi kita itu sangat penting momentum ini, bahwa tahun baru Islam adalah tahun baru Hijriah. Sesungguhnya kita mulai dari sinilah. Kami sadar betul bahwa kita sebagai manusia adalah tempatnya salah, lalai, dan kilaf. Baik kami sebagai petugas maupun saudara-saudaraku sebagai warga Rutan Kelas 1 Surabaya. Ini yang harus kita sadari, tema hijrah berpindah. Kita harus mau lebih baik. Mungkin disinilah tempat kita siapa lagi. Saya mengajak diri saya sendiri juga kepada kita jadikan untuk introspeksi diri, untuk sudah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal perubahan ke arah yang lebih baik, terutama memberikan pelayanan-pelayanan kepada warga Rutan Kelas 1 Surabaya. Kepada saudara-saudaraku yang berada di sini, saya yakin dan percaya bahwa tempat ini putus asa. Jangan pernah patah semangat untuk berbuat yang lebih baik, karena di mata Allah SWT bukan harta kita nanti yang dinilai, bukan jabatan kita yang dinilai, bukan kekayaan kita yang dinilai, tapi akan dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Haji Imam Hambali. Mudah-mudahan penjelasan beliau dapat menggugah kita semua untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ternyata Pekan Muharram ini yang dilaksanakan selama seminggu menandakan, membuktikan bahwa warga Rutan Kelas 1 Surabaya juga memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari hasil kaligrafi yang ditampilkan di sebelah kanan saya ini. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti di sini. Hasil-hasil seperti ini kita harus menuntut, khususnya para petugas, bagaimana menggali potensi-potensi warga binaan dalam hal apa saja, sehingga ini memberikan modal yang positif kepada warga binaan untuk bisa dikembangkan setelah keluar dari Rutan Kelas 1 Surabaya. Dan kami juga bisa ditampilkan juga di panggung ini. Harapan besar saya, dari sinilah akan muncul, kita bisa berlatih, ya, memberikan dakwah kepada rekan-rekan. Kalau ini melatih mental kita, kalau kita biasa berhadapan dengan rekan-rekan, dengan saudara-saudara semua, mudah-mudahan di luar ketika kita memberikan teman-teman kita yang menjadi juara itu memberikan khotbah di masjid, sudah tidak takut lagi, sudah tidak grogi lagi. Saya minta kepada Pak Toha dan kawan-kawan, saya sangat mendukung sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan rekan-rekan petugas yang lain juga bagaimana bisa memberikan transfer ilmu yang positif kepada warga Rutan Kelas 1 Surabaya. Yang baik, ya,
Saya mengajak terutama kepada diri saya sendiri, saya bukan orang yang, pasti saya juga mengambil banyak salah, banyak khilaf, banyak lalai, juga teman-teman semua kami menyadari itu. Saya juga mohon maaf kepada saudara-saudara semua apabila kami seluruh petugas di dalam memberikan pelayanan, di dalam memberikan perawatan, di dalam memberikan pengamanan kepada saudara-saudaraku warga Rutan Kelas 1 Surabaya, banyak hal-hal yang belum bisa terlaksana dengan baik. Saya selaku pribadi maupun sebagai kepala Rutan Kan Muharram Rutan Kelas 1 Surabaya secara resmi kami nyatakan ditutup. Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepala rutan tadi, bahwa di rutan ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Artinya situasinya. Nah, saya teringat dengan seorang ustadz muda yang terkenal, yang sering di TV, namanya Kiai Haji Yusuf Mansur. Kiai Haji Yusuf Mansur itu menghafalkan Al-Quran ketika di penjara. Jadi beliau itu ketika masuk di rumah tahanan itu menghafalkan Al-Quran, karena memang anak kiai dan cucunya juga, dan mbahnya mbah kiai terkenal di Jakarta. Pertama yang dituju itu mbahnya Surabaya. Nah, alhamdulillah mbah, saya waktu ditahan itu menghafalkan itu. Yusuf Mansur itu tepuk tangan. Nyatanya ada yang juara kori, subhanallah, suaranya menggetar. Itu orangnya untuk merekam suara-suara indah dari alhamdulillah, wong syukur aku ya. Jare sing itu berarti kita ini besok sama-sama masuk surga ya mas. Loh kok tahu tuh? Iya, sampean dapat nikmat istri cantik, syukur alhamdulillah. Saya dapat suami DL. Ini kan musibah loh mas. Musibah. Saya sabar. Sampean syukur, saya sabar. Katanya Pak Kiai itu orang yang syukur sama sabar kan sama-sama masuk surga. Jari Imron yang ngono tapi ojo musibah.
Lah ya bagaimana gak musibah? Wong bojone endek uwelek uwireng. Tapi istrinya sabar. Loh, jadi ternyata maaf nih, orang bahagia itu bukan karena suaminya ganteng. Pengumuman. Contohnya siapa? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting nangis terus saya. Loh iya dah, ternyata suaminya kan alamat palsu. Ayu Ting Ting. Makanya orang bahagia itu bukan karena suaminya ganteng, bukan karena istrinya cantik. Sampai dengarkan berita, kurang opo ayune Tamara Blekesen. Blekesen saya. Nah, Blesenski. Suaminya yang pertama Tengku Rafli, bocor ganteng kabeh, nggak membahagiakan. Dek Tamara itu cocoknya mbek arek runtang pedai. Ini kenyataan. Jadi orang bahagia itu bukan karena layak yang terjamin. Orang bahagia itu orang yang pandai bersyukur. Itu orang bahagia. Makanya seperti pesannya Bapak Kepala Rutan tadi, siapa tahu ini tempat yang betul-betul menjadi tempat yang hebat buat panjenengan. Introspeksi, mawas diri, bisa nguncei arti sebuah kehidupan. Nanti setelah ini acaranya saya hidup harus lebih baik dan seterusnya. Tadi kan disampaikan. Jadi gak dalam keadaan apapun kita itu harus selalu alhamdulillah. Seandainya wadah tambah soro sampai. Seandainya umpama misalnya tambah stres. Kok wis jelas yang kene kok seandainya itu. Nah, tambah pedot. Loh iya, aku ngerti maksudnya pedot itu bro. Pedot boyoke. Coba kakinya. Kalau kita selalu alhamdulillah dan selalu sabar, ya seperti hidupnya Imron sama istrinya. Walaupun secara lahiriah gak mungkin dia bahagia. Terutama istrinya, wong bojone cuwili dan duwe ireng. Ngapunten lho, paling-paling kan ya cuwili anu. Lho nyatane lho bojone yang meneng ae. Wong yang duwe anak ya. Daus itu sing cuwili ngono ya duwe anak ya. Mboyo opo iku utak-utake wis. Aku ki kadang-kadang bayangno, yo opo yo. Nyatane yo duwe anak. Utuk-utuknya itu opo. Jadi hidup ini harus selalu syukur dan selalu sabar. Insya Allah rahmat Allah akan segera diturunkan kepada kita. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
menjadi orang yang diberi Allah kekuasaan yang menolong. Nah, ini saya kira cocok ini buat sampean. Ini doanya Rasulullah, surat surat 17 surat Bani Israil ayat 80. Jadi kalau sampean masuk ke Medain, itu doanya yaitu Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan saya ke Medain ini dengan cara masuk yang benar. Artinya setelah masuk di Medain itu mendapatkan kebenaran-kebenaran, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan nanti setelah masa tahanannya selesai, keluarnya juga dengan keluar yang benar, ya sesuai dengan peraturan yang ada. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan setelah keluar nanti menjadi orang yang suka menolong orang. Itu Rasul. Dan kenyataannya setelah Rasul pindah dari Mekah ke Madinah, sepanjang perjalanan selalu ditolong Allah sepanjang perjalanan. Contohnya ketika masuk ke Gua Sur, saya alhamdulillah sudah ditakdirkan Allah ke Mekah Madinah itu sudah ke-40 kali. Alhamdulillah, barokah sampean. Nggak ada satupun orang kafir yang ingin menggigit, itu nggak ada. Karena merasa nggak menemukan Muhammad Rasulullah, langsung turun dari gunung. Begitu turun, dicegat sama Bae Mak Lampir, namanya Iblis. Iblis itu laki-laki, kalau perempuan Iblis. Kalau perempuan Iblis, kalau laki-laki Iblis. Mak Lampir itu termasuk putune itu, sundel bolong barang itu. Nah, ketika rombongan orang kafir ini turun karena merasa nggak menemukan, akhirnya waktu itu Iblis ngomong, mau kemana ini? Saya sedang mencari Muhammad. Lah, lu awakmu dari mana tadi? Ya dari pucuk gunung itu, Pak. Lu goblok awak. Bawahnya itu Muhammad, goblok. Gak kinceng awak. Enggak, Mbak. Lu bawahnya itu gua, yaitu incengen. Masa, Mbak? Lu Balio Muhammad sama Abu Bakar itu di bawah yang kamu pinjak itu tadi. Tapi kalau sampai nggak menemukan, tak beleh loh, Bang, beres. Tapi masa iso beleh setan? Nah, setan itu gak iso dibeleh, yuk gak iso mati kalau belum kiamat. Setan itu, makanya sampai sekarang kuburannya Mak Lampir kan nggak ada. Nggak ada kuburannya Mak Lampir, cis gentayangan ngalor gitu. Ini gimana ya belok rumah mengelis itu. Sampai akhirnya diwelasi Allah, entah bagaimana Allah mengatur, langsung masa tahanan sampai dipotong, langsung cepat. Kalau saya yakin 100% ini, pokoknya misuan. Lah nak istighfar tapi misuan, bingung nomor ikan. Waktu sholat Allahu Akbar, menteng Allah Akbar. Begitu ketemu sholat sandal hilang, cuk. Lu malaikatnya kan bengkok. Bolong dia deh. Kalau bane suwarga misuan, kalau bane neraka ya astagfirullah. Tenang ya catatan. Sholat menteng Allahu Akbar. Akhirnya malaikat ditulis koclok. Ditulis koclok. Makanya saya mohon bagaimanapun inilah hidup yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Rutan, bahwa suka nggak suka inilah tempat kita. Nyaman nggak nyaman ya wis ini takdir. Sopo sing kepengin mlebu ini lho sopo. Nah kok bisa terjadi? Ya ini bagian daripada takdir. Tetap nyangke ini wis wayahe nyangke. Ada bolak-balik dobol.
Wis keluarga gak nyambangi duit gak nyekedopo. Waduh, ya mau ya dobol tok sampe. Menira tegek om. Gak usah ngomong bahasa. Aku lho modele sampe lho ketok wajahe gak iso Arab bisa lho. Wis Jawa ae Surabaya kalau arek Surabaya ya Allah. Mugi-mugi kula cepet metu saking mriki poko. Kula matur ngeten saking tobat saestu lho poko. Muga-muga urip kula tambah barokah poko. Wis kok apa? Malaikat ono sing teko medhae. Sing Madura bahasa Madura nduk remah ya Allah. Ancur besene telu. Kau malaikat ono sing teko Bangkalan. Percuma ngomong bahasa Arab gak entos sekolah. Loh, tapi kalau sholat harus bahasa Arab karena itu bahasa persatuan. Gak boleh sholat kayak Kiai Rohi itu kok Malang itu bekasnya petinju itu. Masya Allah, saya ini ya yang penjara saya ini. Kok gak akan berubah. Oh, sholat bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Makmumnya ke Surabaya, Allah gede banget. Cari malaikat acur, ngendang speeder. Ya kalau sholat harus bahasa Arab. Cuma kalau doa bebas. Setelah salam itu doa gak usah bahasa Arab. Insya Allah, ya Allah, mohon maaf yang penting. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya di rumah selalu sehat, ya Allah. Selalu mendapat pertolongan-Mu, ya Allah. Pokoknya selalu berdoa. Pasti akan cepat mendapat potongan tanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jreng. Ayo jreng dah.
Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosanya kedua orang tua kami, ya Allah. Kami telah mengecewakan hatinya kedua orang yang sudah meninggal. Semoga bahagia di alam barzakh, yang ada di rutan Medan ini selalu mendapat rahmat, ya Allah. Dan semoga kami ke depan selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dan terima kasih telah melaporkan ke Imam Farong ke Haji Imam Hambali. Hirup pikuk memecah telinga. Semua manusia mudah resah dengan urusannya. Di hari itu sambil pulang finalis yang juara dari mulai musabaqah tilawatil Quran, lomba pidato, kaligrafi, azan dan lain-lain. Kami persilakan Ustaz Ujang Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kami segenap dari panitia perlombaan dan segenap dewan juri dalam rangka Pekan Muharram tahun 1435 Hijriah, hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 memutuskan, mengingat dan menimbang serta menetapkan untuk kejuaraan dari berbagai macam perlombaan. Yang pertama, untuk juara lomba musabaqah tilawatil Quran, juara ketiga kami sampaikan dan kami berikan kepada Andika Pratama, perwakilan dari blok A16. Langsung maju ke panggung. Bapak Niti Subaran, perwakilan dari blok H1. Kita beri semangat dan beri penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemenang lomba MTQ. 8 atas nama Aryo. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu kepada nama-nama yang kami sebut secepatnya 14. Juara ketiga diraih oleh perwakilan dari blok A16 atas nama Andika Pratama. Kita doakan semoga para kejuaraan di acara Pekan Muharram tahun 1435 Hijriah ini senantiasa akan meniteguh. Juga panggilan blok A16. Inilah Adi Ari, perwakilan dari blok A16. Kemudian juara kedua Niti Suparlan, perwakilan dari blok H1. Kemudian juara yang ketiga Sudarnoto, perwakilan dari blok B2. Inilah para kader aktifnya dengan gayanya, kaligrafinya yang indah dan unik menarik. Yaitu juara pertama kita berikan kepada Aryo blok B8 dengan lukisan kaligrafinya. Dilihat bisa di papan itu ada lafaz 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian juara dai di tingkat rutan kelas 1 Medan ini akan bisa memberikan manfaat untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk rekan-rekannya dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada Bapak Teguh Pamuji yang sudah memberikan hadiah sekaligus senang. Yang ketiga, perlombaan atas nama kepanitiaan. Makanya bahagia semua ini Kiai kalau sholat itu. Silakan. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Imam Hambali yang kami taati, Bapak Kepala Rutan Bapak Kadiono yang saya muliakan, Bapak Kepala Keamanan Bapak Teguh, serta beberapa staf Rutan Medaeng yang saya hormati, saudara-saudaraku senasib yang saya cintai. Alhamdulillah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab sampai siang ini kita masih diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah, yaitu nikmat Islam dan iman. Sebab dengan adanya Islam pada diri kita, insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya iman di dada kita, insya Allah kita menjadi aman di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang saya muliakan, tidak terasa tiba-tiba kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Laksana suatu perusahaan di saat akhir tahun, maka akan tutup pembukuan. Di situ akan dirinci apakah pengeluarannya lebih banyak daripada pengeluarannya, atau sebaliknya pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki di tahun yang akan mendatang, apabila pengeluarannya lebih besar dari pemasukan, dibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan membuat bencana pada suatu kaum apabila di situ ada Nabi Muhammad SAW, dan Allah tidak akan memberikan bencana kepada masyarakat pada suatu desa, suatu kota, apabila masyarakatnya masih mau membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di tempat Rutan Medaeng ini kita gunakan sebagai tawa canda di muka untuk mendidik diri kita,
Kita berbanyak istighfar kepada Allah, kita mohon ampunan kepada Allah agar supaya kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Kita bisa pulang dari Rutan Medaeng dengan casing yang lebih bagus lagi. Karena orang yang bermanfaat kepada orang lain itulah orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Karena waktu yang terbatas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.